indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling takwa. Masih tukang becak nek sapa di depan terus ngalang-ngarai gubernur. Sing gak tahu jamaah. Makanya melihat orang itu jangan melihat casing bajune, kopiah kajine. Yes. Kemudian keterangan berikutnya, kemudian diberikan syarat, kamu pergi ke suatu tempat yang di situ mereka menyembah kepada Allah. Fa'budillah ma'ahu, menyembahlah kamu kepada Allah bersama mereka. Makanya ada keterangan dalam tafsir Jalalain karangan Imam Suyuti dan Imam Maghali itu, warka'u ma'ar-raqi'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku itu, shollu ma'al mushollin tafsirnya, sholatlah kamu bersama orang-orang yang sholat jamaah. Kula jeling titik-titik biar tahu ngaji aja. Pak Zainul ya. Jadi semua kitab itu sama. Ya, sing gak padha iku pelaksanaan. Semua. Ya. Wong semua menjelaskan isi Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga ada beda itu pengamalane di dalam menyampaikan Quran dan Sunnah. Kulo hati-hati. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maka tahu minan, barang siapa yang berdosa atas nama aku, kata Nabi, ya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Sorone dari mubalek itu begitu. Nek syukur nyenengno wong kabeh ya gak iso nyenengno. Wong isinya Quran itu basyira wa nadhira. Kadang memberi kabar gembira, kadang memberi kabar nek nyenengno terus berarti ada yang disembuh. Ngene iki pacar itu Pak Abahari ini. Yes. Kemudian nasihat berikutnya, pergi ke tempat yang itu tadi. Yang berikutnya, wala tarji ila ardika fa innaha ardisu. Jangan kamu kembali ke tempat tinggalmu ini karena ini bumi ya wong elek-elek. Di era 80-an itu saya tinggal di kampung lek riyo ya gawe nggone judi. Musola gak pati keramut, ya ana musola. Masa izin saya itu. Wong kabeh darah-darah sekitar rumah di judinya di tempat saya. Tapi alhamdulillah sekarang era berubah, ya alhamdulillah ya sudah tidak ada. Mau apa saya pas nggak ada di saat gitu ya. Itu begitu. Akhirnya saya alhamdulillah ditakdirkan Allah hijrah dari tempat tinggal itu menuju Gresik. Bahkan ada orang tetangga desa, sampai lahir kampung itu dah, iya, gak tahu tuh mana. Sampai tidak yakin bahwa saya itu lahir di tempat itu, karena setelah SD saya ke Gresik, dari Gresik saya ke Kalimantan, kemana-mana begitu, akhirnya hampir jarang pulang. Dari Kalimantan itu kemudian saya buat TPG ngaji kecil-kecilan itu. Merubah ini ya tidak bisa, nek sing nuturi sing tuwa iki angel, nuturi sing cilik gitu. Nah, itu. Dan menurut saya waktu itu pertama 4, adik saya yang kecil temennya 3, akhirnya jadi 70. Terus saya tinggal ini merantau itu buyar, tapi akhirnya setelah itu berdiri masjid baru. Itu pun musyawarah dengan saya. Ada agnia kaya waktu itu. Mas Juari, saya itu kata orang, ketika dia cerita, saya tidak nyebut nama, tidak menggunjing. Saya itu nek bayar zakat salah. Kenapa? Saya kasihku teman-temanku guru itu karena dia itu di samping guru punya pengusaha ayam potong, peternakan ayam potong, zaman generasi pertama sukses, punya mobil, punya rumah begitu. Nah, itu teman-temanku yang itu tak kasih zakat, terus katanya orang, betul Pak, yang berhak menerima zakat itu 8 ini. Akhirnya dia percaya sama saya. Padahal aku guru ngaji TPG. Nah, itu. Akhirnya berdiri masjid,
nek ngono iki aku sebelum berangkat haji iki ada tanah tak bangun dhisik jadi masjid baru aku berangkat haji. Monggo silakan. Nah, kadang orang itu amal baik itu menjelang injury time. Ya, wis oke baru sadar kemudian tobat. Seperti ini saya banyak kasus seperti ini. Tadi saya ke NTT ada acara apa Pak Zaidul? MPM itu, Majelis Pemberdayaan. Mas, ada satu pengurus itu tahun ini mau pensiun, kemudian mau bergabung dengan Muhammadiyah. Alhamdulillah. Saya cerita ada video yang saya dengar rumah apa itu, rumah warna itu kemudian jadi merebut masjid. Oh iya, tidak ketinggalan saya, tidak ada taubat ketinggalan sebelum di tenggorokan. Nah, terus balik cerita ini. Jadi kalau kita taubat itu sudah tutup masa lalu, menyosong masa depan. Sang Talako lalu ia berangkat meninggalkan kampung yang kata orang alim tadi kampung yang jelek, banyak maksiat, banyak kemungkaran dan seterusnya. Dia berangkat kata idza nasafat tariq, ya, sehingga ia sampai di tengah jalan. Misalnya jalan yang dituju itu 20 kilo, dapat 10 kilo, ya. Atahul mautu, datang kepadanya kematian. Fakasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Lalu ikhtasama itu ya nek bahasa rodok kasar niku ya eker-ekeran, ayal-ayalan. Faqalat malaikatur rahmah, lalu berkata malaikat rahmah, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Malaikat rahmat mengatakan dia datang dalam keadaan tobat, menghadap dengan sungguh-sungguh hatinya kepada Allah. Buktinya dia pergi dari kampungnya. Gitu. Wa qalat malaikatul azab, dan berkata malaikat azab, ya, innahu lam ya'mal khairan qattu. Malaikat rahmat, sampai ini gak keliru ya kira-kira. Dia itu belum pernah melakukan satu kebaikan sama sekali, belum. Kok sama anggap masuk surga itu loh. Cek niat tok loh. Kan gitu, niat berangkat dan belum melakukan ibadah sama sekali belum. Cek berangkat menuju masjid. Yes. Kemudian fa'atahum malakun fi surati adamiyyin. Lalu Allah mendatangkan kepada mereka, kepada malaikat rahmat dan malaikat adab tadi, malaikat dalam bentuk manusia. Jadi malaikat jin itu bisa berubah jadi manusia. Nek manusia jangan coba-coba ingin jadi malaikat atau jin, bahaya. Bisa gendeng barang. Dia kan banyak orang nyari karomah akhirnya tersesat jadi gila karena menyimpang dari tuntunan roh. Yang ada itu tuntunan saya tahu. Nah, dengan ziarah kubur berangkatlah malam. Itu hadisnya sahih. Merinding terus. Wah, merinding. Loh, betul. Nabi suatu saat itu bermalam di rumahnya Aisyah. Aisyah itu istri paling muda. Nabi tidak ada dicari. Tapi Aisyah sudah feeling, iki Nabi ke kuburan baki. Ditutupi dilihat dari jauh. Karena Aisyah gak mungkin Nabi itu ngeluyur, gak mungkin lah. Ngopi gak mungkin lah. Apa mana yang buka kafe gak mungkin lah. Karena makam. Itu masih dalam batas mubah loh. Tapi ulama kemudian apa itu? Nabi tidak mungkin lah melakukan nyerempet begitu ya. Apalagi anak sing penyanyi sing rada aku gak bisa ngomong aku. Ya gitu ya. Yes.
kemudian dituduh itu betul. Jadi Nabi itu, jadi ini syariat ziarah kubur yang benar yang dilakukan Nabi itu malam. Malam. Jam 2, jam 3, jam 1. Nah, begitu syariatnya gitu. Karena apa? Tujuan ziarah kubur itu artinya kan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kata Nabi, aku melarang ziarah kubur. Awalnya melarang ziarah kubur. Pada saat kapan ziarah kubur itu dilarang? Pada saat orang masih menyembah batu, mengkultuskan kuburan dan seterusnya. Itu dilarang oleh Nabi. Lalu hadis lanjutannya hadis fazuruha fa innaha tudzakiratul maut. Ziarah kubur itu diperintahkan kalau tujuannya mengingat mati. Jangan nanti masuk datang ke kuburan malam atau siang, eling mati mana? Malam. Eling pocongan. Bukan, nggak ada pocongan. Betul, saya itu pernah tidur di kuburan. Semuanya gak turu, betul. Nggak ada pocongan itu. Paling kadang buah mangga itu ngegur. Iya. Kaget. Glodak ngono to. Jadi saya ngapunten. Mudah-mudahan nanti di revisi ya. Saya itu turu kuburan tahu, turu pasar tahu, turu stasiun tahu. Jadi kalau di setan, kalau setan kira-kira gitu. Gak ada Pak, betul. Lah, orang-orang yang melihat setan itu punya jimat. Ngapunten. Dia punya apa itu? Cekelan. Itu yang menjadikan dia didatangi setan. Kalau dia kosongan tidak ada Pak. Apalagi kita tauhidnya kuat, Allah tidak mungkin. Mengusir setan dia bisa dengan ruqyah itu. Karena saya juga kadang-kadang ikut ngeruqyah. Tapi sekarang tidak sudah. Ikut bergabung sama kakak saya. Urusan santet orang di itu wis pekerjaan nih. Jadi tidak ada di kuburan SMA apa di film-film yang kita kecil itu sundel bolong tidak ada Pak. Jangan ini bodoh penjajah. Coba kalau nggak percaya datang berdua atau bertiga di malam. Siapa yang pernah melihat pocong? Tapi dipahami bahwa jin itu ada ya. Ya, jin itu ada ya. Nah, dan kadang-kadang datang. Ini kejadian asli. Suatu saat itu belakang rumah saya itu umurnya belum 2 tahun. Tetangga saya itu ada yang mati. Dia lewat terus nangis. Terus sama istri saya itu dirangkul. Mana apa le ganda udah diantar kebetulan ibunya tidur. Oh berarti kemana diketok ya arek cilik kemana? Diketok ya arek kecil. Nah sampean tua kan gak mungkin diketok ya Pak. Ojo khawatir, ojo wedi. Ini mengkuatkan tauhid Allah sama. Nah, wis.